stuff. The ancient Tibetan philosophy. Oh no, you in or not? And get cheated. Relax, I was worried about Coop. Film dibuka di sebuah hutan di Bolivia. Kemudian kita diperlihatkan 4 orang agen elit khusus yang dipimpin oleh Jack. Mereka semua ini terdiri dari hacker, sniper jitu, petarung, dan sebagainya. Saat ini mereka sedang dalam misi menyusup ke markas geng mafia yang menjalankan bisnis perdagangan manusia. Aksi mereka kali ini terbilang cukup mudah. Yang mereka lakukan cukup hanya mengirimkan titik koordinat ke lokasi markas target. Setelah titik koordinat dikirim, maka CIA akan meluncurkan sebuah roket dengan daya tegangan level tinggi yang akan menghancurkan markas dan menghabisi seluruh anggota geng mafia sekaligus. Ketika titik koordinat sudah dikirim, mereka melihat puluhan bocil baru tiba di markas tersebut, di mana para bocil ini adalah korban penculikan anak. Masalahnya, ketua agen CIA yang diketahui bernama Ramon tidak peduli dengan nyawa para bocil ini. Roket tetap akan diluncurkan sesuai rencana awal. Sehingga dengan terpaksa Jack dan kawan-kawan harus menyusup ke dalam markas demi menyelamatkan para bocil tersebut. Satu persatu anggota mafia telah berhasil mereka bantai, dan para bocil tersebut juga berhasil mereka amankan. Namun sialnya masih ada seorang bocil yang ditawan oleh si bos mafia. Padahal dalam waktu 5 menit lagi roket akan diluncurkan. Untungnya si bos mafia ini masih memiliki hati nurani. Ia tidak menghalangi Jack untuk menyelamatkan si bocil tersebut. Si bos mafia lantas memberitahu Jack kalau dirinya telah dikhianati oleh petinggi CIA yaitu Ramon. Ia lantas memperingatkan Jack CS agar selalu berhati-hati karena kemungkinan besar Jack dan kawan-kawan juga akan dikhianati oleh Ramon. Akan tetapi Jack tidak terlalu mempedulikan nasihat dari si bos mafia karena dirinya tengah sibuk mengamankan para bocil pergi dari markas tersebut. Sampai pada akhirnya roket pun meluncur dan meluluh lantakan markas tersebut. Dengan melewati hutan, Jack dan kawan-kawan membawa para bocil tersebut menuju ke lokasi penjemputan. Namun sialnya helikopter penjemputan tak muat mengangkut mereka semua sekaligus. Sampai pada akhirnya Jack dan kawan-kawan mendahulukan para bocil ini, sedangkan mereka semua akan tetap berada di dalam hutan menunggu helikopter kedua datang. Muy bien, chicos, vamos a ir a dar una vuelta, Nada. Adios. Hope they make it to the... Tak lama berselang dari radio monitor, Jack mendengar Ramon memerintahkan anak buahnya meledakkan helikopter tersebut. Akibat dari itu, puluhan bocil tersebut langsung tewas seketika. Ucapan dari si bos mafia tadi ternyata benar adanya. Jack dan kawan-kawan dikhianati oleh Ramon alias si petinggi CIA. Ternyata setelah misi selesai, Ramon berencana akan menghabisi Jack dan kawan-kawan, yaitu dengan sebuah motif yang masih menjadi misteri. Namun tanpa Ramon sadari kalau Jack dan kawan-kawan masih belum naik ke helikopter tersebut. Dengan kata lain, misi Ramon menghabisi Jack CS telah gagal total. Jack dan kawan-kawan lantas membuang doktek mereka ke helikopter yang terbakar, agar Ramon mengira misinya telah berhasil menghabisi Jack CS dalam ledakan tersebut. Beberapa hari kemudian tersiar berita di sejumlah media massa perihal kematian Jack CS dan puluhan bocil korban penculikan dalam ledakan helikopter tersebut. CIA justru malah menyalahkan Jack CS atas kematian para bocil tersebut. Padahal dalang utamanya tak lain adalah Ramon alias si petinggi CIA. 6 bulan telah berlalu, ternyata Jack CS memutuskan menetap di desa Bolivia. Selama ini untuk menyambung hidup mereka bekerja serabutan. And you lost again. Sampai detik ini Jack masih penasaran apa sebenarnya motif Ramon ingin menghabisi mereka semua.
dan Jack sangat berharap bisa melancarkan misi balas dendam kepada Ramon. Namun sayangnya mereka tidak mengetahui identitas Ramon yang sesungguhnya, karena selama ini mereka hanya berkomunikasi lewat panggilan telepon saja. Si teman yaitu Tony menyarankan agar Jack melupakan dendamnya itu karena percuma saja. Walaupun mereka semua mengetahui identitas Ramon yang sesungguhnya, karena melawan Ramon sama saja seperti melawan CIA alias intelijen Amerika. Dan melawan CIA sama saja seperti melawan pemerintah. Dan mereka semua tidak akan pernah bisa menang dalam melawan pemerintah. When you're losing me. Do that. Tak lama kemudian Jack didekati oleh seorang wanita yang diketahui bernama Nicola. Nicola berusaha merayu Jack, mengajaknya ke sebuah motel untuk bercocok tanam. Jack yang sudah lama tidak bercocok tanam, ia pun termakan rayuan Nicola. Namun setibanya di dalam kamar motel bukannya bercocok tanam, Jack malah diserang oleh Nicola. Sebenarnya Jack bisa saja menghabisi Nicola, akan tetapi Jack enggan melakukannya karena Jack masih penasaran siapa sebenarnya Nicola. Setelah baku hantam selesai, Nicola akhirnya jujur terkait tujuan sebenarnya ia mendekati Jack. Ternyata Nicola sudah mengetahui identitas Jack dan kawan-kawan. Nicola juga sudah mengetahui terkait Jack dan kawan-kawan yang dikhianati oleh Ramon alias si petinggi CIA. Nicola mengatakan dirinya bisa membantu Jack CS kembali ke Amerika, yaitu dengan menggunakan identitas baru. Tapi sebagai imbalannya, Jack dan kawan-kawan harus membantu Nicola dalam menangkap si petinggi CIA yaitu Ramon. Tawaran dari Nicola langsung disetujui oleh Jack, karena sedari awal Jack memang ingin balas dendam kepada Ramon. Because if I were long and bring your boys. It's meeting you too. Di keesokan paginya, Jack langsung membawa ketiga temannya untuk bertemu dengan Nicola, yaitu untuk membahas tawaran yang akan diberikan agar mereka semua bisa kembali lagi ke Amerika. Awalnya teman-teman Jack skeptis mendengar tawaran dari Jack, karena seperti yang sudah-sudah mereka selalu terkena sial apabila Jack sudah berhubungan dengan wanita. Call me a girl. Rogue cougar. At least 30 private US and fund the. Namun setelah mendengar semua penjelasan dari Nicola, akhirnya teman-teman Jack setuju menerima tawaran ini. Lagi pula mereka memang sudah tidak sabar bisa kembali lagi ke Amerika meskipun harus menggunakan identitas baru. Sorry, is that what I'm hearing? We cannot sorry. Pada adegan lain kita diperlihatkan sosok Ramon yang sesungguhnya. Ternyata Ramon memang adalah sosok yang begitu sangat brutal. Hal itu terbukti ketika Ramon begitu tega menghabisi nyawa seorang ilmuwan. Hanya karena si ilmuwan terlambat menyelesaikan penelitiannya, yaitu dalam membuat senjata pembunuh massal. Karena tak ingin bernasib sama, para ilmuwan yang lain sepakat untuk mempercepat penyempurnaan senjata mutakhir seperti yang diinginkan oleh Ramon. Need one to test and 2 minggu kemudian, Jack dan kawan-kawan berhasil menyusup ke negara Amerika menggunakan peti mati. Mereka juga telah berhasil melewati serangkaian pemeriksaan berkat bantuan dari Nicola. Di tempat lain, uji coba senjata pembunuh massal dilakukan untuk yang pertama kalinya. for the 21st century. Setelah uji coba selesai dilakukan, Ramon langsung memberitahu ajudannya yang diketahui bernama Lucas kalau senjata tersebut akan dijual ke negara berkonflik, termasuk kepada kelompok teroris. Karena senjata ini adalah senjata pembunuh massal, tentunya akan dibanderol dengan harga yang sangat mahal. Informasi yang diberikan oleh Ramon bersifat sangat rahasia. Tidak ada satupun orang luar yang boleh mengetahui terkait informasi tersebut. Maka dari itulah Ramon langsung menghabisi wanita yang sedari tadi memayunginya. Sementara itu, Jack CS sudah mulai beraksi, yaitu menjalankan misi mereka dalam menculik Ramon. 2 orang dari mereka menyamar sebagai anggota tentara yang sedang mengalami kecelakaan di sebuah kawasan terpencil. We're scrambling a job. Shut up! You shut up, bro. Bantuan yang sudah dihubungi akhirnya sampai menggunakan sebuah helikopter. Para tentara bantuan berhasil dilumpuhkan menggunakan peluru obat bius. We're gonna get you. Ow!
Ternyata tujuan Jack CS adalah mencuri helikopter tentara ini. Kemudian mereka membuang GPS helikopter tersebut menggunakan sebuah roket agar helikopter tersebut tidak bisa lagi dilacak oleh pihak militer pusat. Good he did in the world. Nah, Steal stuff, I guess. Time to move. Pada malam harinya, Tony mendesak Nicola memberitahu motif utamanya ingin menangkap Ramon. Nicola akhirnya jujur mengenai tujuan utamanya mengincar Ramon. Tak lain adalah untuk mencuri senjata pembunuh massal tersebut. Dengan kata lain, tujuan Nicola sangatlah mulia, yaitu mencegah Perang Dunia Ketiga terjadi, serta menyelamatkan jutaan nyawa manusia dari senjata level tinggi tersebut. Meskipun sudah dijelaskan sedemikian rupa, Tony masih tetap tidak percaya. You right now, Clay. You wanna shoot your bankroll, go right ahead. Everything smells like a trap. Akan tetapi Tony tidak bisa berbuat banyak karena semua keputusan ada di tangan sang ketua, yaitu Jack. Jack justru malah sebaliknya, ia percaya kepada Nicola. Pada seminggu kemudian Jack CS kembali beraksi. Pada hari itu Lucas mengawal Ramon untuk menuju ke sebuah tempat menggunakan sebuah mobil lapis baja, yaitu dengan dikawal puluhan tentara bayaran yang bersenjata lengkap. Jack yang berada tak jauh dari sana langsung menembakkan sebuah alat pelacak ke arah salah satu mobil mereka. And these hot dogs. Sementara itu teman Tony yaitu Chris bersiap siaga di atas sebuah jembatan, sembari memegang senjata snipernya dan mulai melancarkan penyerangan. Pada akhirnya Chris pun berhasil menghentikan rombongan mobil yang mengawal Ramon. Pada saat yang bersamaan Jack melepaskan granat asap, sehingga membuat para pengawal Ramon semakin kebingungan mencari tahu di mana serangan berasal. Kemudian Jack meledakkan bom yang terdapat pada alat GPS tadi. Sementara itu Nicola bertugas menerbangkan helikopter. Lalu mobil yang ditumpangi oleh Ramon mereka angkut menggunakan helikopter tersebut. Para pengawal Ramon berusaha menjatuhkan helikopter itu, tapi upaya mereka sia-sia karena helikopter tersebut sudah dilapisi besi anti baja. Sampai pada akhirnya mereka pun berhasil membawa mobil tersebut ke sebuah tempat aman. Kemudian Jack dan kawan-kawan menyiramkan bensin di sekitaran mobil tersebut. Hingga saat mobil dibuka, para pengawal Ramon yang berada di dalam tak berani melakukan penembakan, karena itu sama saja dengan menghabisi diri mereka sendiri. Hit the ground. Yes, Wayne. Namun ternyata Ramon tak berada di dalam mobil tersebut. Mereka hanya menemukan sebuah plastis. Sontak Jack pun merasa telah dikhianati oleh Nicola. Curiga ada yang tidak beres, Jack pun langsung menyandra Nicola. Kecurigaan Jack semakin diperkuat karena flashdisk tersebut tak bisa diretas oleh teman Jack yang seorang hacker jenius. Jack CS pun mulai merasa curiga. Nicola sengaja memanfaatkan mereka untuk kepentingan pribadi. Nicola berusaha meyakinkan Jack kalau sedari awal dirinya juga tidak mengetahui isi dari flashdisk tersebut. Namun yang pasti CIA sangat menginginkan flashdisk tersebut. Jadi flashdisk itu bisa mereka manfaatkan untuk menuntaskan misi mereka. Akhirnya Jack pun percaya dan batal menghabisi Nicola. Namun Tony bersikeras tetap ingin menghabisi Nicola, tapi dilarang keras oleh Jack, sehingga mereka berdua terlibat baku hantam singkat. What the hell are you gonna do next, huh? Buy a guy on the radio? Jack tetap bersikeras melanjutkan kerjasama dengan Nicola untuk menyelesaikan misi yang sudah disusun sedari awal. You know that, right? Berpindah ke Lucas yang melapor kepada Ramon terkait Jack CS yang ternyata masih hidup. Selain itu, Jack CS juga telah mencuri flashdisk rahasia milik Ramon. Mendengar itu, Ramon langsung menugaskan Lucas menyewa jasa tim pasukan khusus untuk mengawal markasnya. Karena Ramon yakin Jack CS pasti akan datang. Yeah, I'm aware it's not an 18-man fight. Or we could do it a third time. Are we clear? Sementara itu hubungan Jack dan Nicola kini sudah semakin dekat. Bahkan keduanya sempat melakukan ritual bercocok tanam untuk yang pertama kalinya.
Mengetahui itu tentu Tony semakin kesal dengan tingkah Jack. Tapi kali ini mereka berdua tak sempat terlibat pertengkaran seperti kemarin. Karena sahabat mereka yaitu Roy meminta agar Jack dan Tony segera berbaikan lagi. Agar mereka semua bisa menyelesaikan misi sebagai sebuah tim yang solid. In the face. You two feel so much better. Sementara itu teman mereka yaitu Andre sekarang menyusup ke sebuah perusahaan yang memproduksi flash disk tersebut. Tujuan Andre ke sana tak lain untuk mencari tahu isi di dalam flash disk tersebut. Dengan melakukan penyamaran, Andre akhirnya berhasil menyusup ke dalam ruang editor. Tak membutuhkan waktu yang lama, pada akhirnya Andre pun berhasil mengunduh semua file yang terdapat di dalam flash disk tersebut. Namun sialnya Andre malah dipergoki oleh seorang pengawal. Andre yang tak bersenjata berusaha melarikan diri. Namun pada akhirnya Andre berhasil dicegat oleh beberapa orang pengawal bersenjata. Meski sudah dalam posisi terpojok, Andre tetap terlihat santai. Karena ternyata teman Andre yaitu Chris sudah melakukan pemantauan dari gedung sebelah. Stuff. The ancient Tibetan philosophy. Singkat cerita, Andre sudah berada di markas. Setelah diperiksa, ternyata file tersebut berisi uang milik CIA yang berjumlah 400 juta dolar. Dan di dalam file tersebut akhirnya mereka mengetahui alamat markas persembunyian Ramon. Tony lantas menyarankan agar mereka semua melakukan negosiasi kepada Ramon, yaitu mengembalikan uang tersebut. Dan sebagai imbalannya Ramon harus membersihkan nama baik Jack CS. Namun Jack menolak saran dari Tony, karena ia yakin Ramon akan kembali mengkhianati mereka semua. In the process. It's a good plan. Sementara itu saat ini Lucas sedang bernegosiasi kepada para ilmuwan terkait harga senjata pembunuh massal yang telah siap diproduksi. Para ilmuwan menekan harga yang sangat tinggi untuk senjata temuan mereka ini. Apabila Ramon tidak membayar sesuai harga yang ditetapkan, maka kesepakatan akan batal. Para ilmuwan ini sudah berani menentang Ramon, karena sekarang mereka semua telah dikawal oleh pasukan tentara bayaran. Saat itu juga Lucas melapor kepada Ramon perihal para ilmuwan yang memasang harga tinggi terkait senjata temuan mereka. Tentu saja Ramon menolak membayarnya. Ramon pun berencana akan menjebak para ilmuwan tersebut untuk mendapatkan senjata mereka secara percuma alias gratis. Sementara itu sekarang Jack CS sedang memantau markas rahasia Ramon. Mereka cukup kaget melihat markas tersebut dikawal oleh tim pasukan khusus. Tentunya menghadapi mereka semua bukanlah hal yang mudah. Jack pun memberikan pilihan kepada semua anak buahnya. Apakah mereka ingin melanjutkan misi atau berhenti sampai di sini? Di antara mereka semua ternyata hanya Roy saja yang sudah berkeluarga. Dan sebentar lagi Roy akan memiliki anak. Maka dari itulah Tony menyarankan agar Roy mundur dari misi ini. Karena apabila Roy sampai tewas dalam misi, maka anaknya akan menjadi yatim. You can't go home. Pada saat yang bersamaan, Andre mendapatkan sebuah informasi bahwa ternyata Nicola adalah anak kandung si bos mafia yang waktu itu markasnya diserang oleh Jack CS. Mereka mulai curiga Nicola sengaja mendekati Jack CS, yaitu untuk balas dendam atas kematian ayahnya. Sempat terjadi baku tembak sengit, namun pada akhirnya Nicola berhasil melarikan diri. I know it makes no sense. But shut up. Well, what if it was pointed at your dick? Setelah itu mereka membobol sebuah apotek untuk mengobati Andre yang tertembak di bagian bahu. Jack merasa sangat menyesal karena selama ini ia sudah termakan rayuan Nicola. Sekarang Jack pun semakin bingung harus melanjutkan misi atau tidak, karena bisa saja selama ini Nicola bersekongkol dengan Ramon. Namun Tony dan yang lainnya tetap akan melanjutkan misi untuk menangkap Ramon, karena hanya ini saja satu-satunya cara membersihkan nama baik mereka semua. Mereka pun akhirnya sepakat melanjutkan misi malam ini juga. I did this. 3. Dan secara mengendap mereka berusaha menyusup ke dalam markas rahasia Ramon. Tujuan utama mereka adalah menemukan file berkas terkait misi di Bolivia waktu itu, yang menyebabkan 25 orang bocil tewas dihabisi atas perintah dari Ramon. Tugas mengambil file tentunya adalah tugas Andre yang seorang hacker jenius. Sedangkan yang lainnya mulai memasang sejumlah bom di sejumlah titik di kawasan markas tersebut.
Namun ternyata di antara mereka berlima terdapat seorang pengkhianat. Pada akhirnya Jack CS pun tertangkap. Maybe 30 seconds out. Ternyata pengkhianat tersebut ternyata adalah Tony yang sudah bersekongkol dengan Ramon. Tony melakukan ini agar nama baiknya dipulihkan. Ternyata markas ini adalah penyimpanan uang milik CIA. Flashdisk kemarin ternyata hanyalah sebuah jebakan saja agar Jack CS menyusup ke dalam markas ini. Maka dengan begitu Ramon bisa mengkambing hitamkan Jack CS yang telah mencuri uang milik negara. Jadi Ramon bisa dengan leluasa menggelapkan uang tersebut. Padahal uang tersebut seharusnya digunakan membeli senjata pembunuh massal temuan para ilmuwan tersebut. Don't do that shit no more. Di keesokan harinya, Ramon dan para ilmuwan melakukan transaksi pembelian senjata tersebut. Saat transaksi berlangsung, Ramon langsung mengancam para ilmuwan tersebut. Sehingga dengan begitu, Ramon tidak perlu lagi mengeluarkan biaya sepersen pun untuk menguasai senjata temuan mereka. Jadi uang milik CIA yang berjumlah 400 juta dolar bisa masuk ke dalam kantong pribadi Ramon. Setelah itu Ramon menugaskan para anak buahnya menghabisi Jack dan kawan-kawan, yaitu untuk melenyapkan jejak saksi. Tapi belum sempat terjadi, Nicola lah yang lebih dulu muncul menyelamatkan mereka semua. Jack pun mengaku kepada Nicola kalau memang dirinya lah yang telah menghabisi ayahnya, yaitu si bos mafia. Namun itu semua atas perintah dari Ramon. Ternyata Ramon dan ayah Nicola terlibat dalam bisnis perdagangan manusia. Ayah Nicola, yaitu si bos mafia, sudah memutuskan untuk bertobat, yaitu dengan menyerahkan diri kepada polisi, serta melepaskan puluhan bocil yang sebelumnya mereka culik. Akan tetapi hal itu belum sempat terjadi, karena Ramon menugaskan Jack untuk menghabisi ayah Nicola, agar kebusukan Ramon tidak terbongkar. Tidak sampai di situ, Ramon pun berencana menghabisi Jack CS untuk melenyapkan jejak saksi. Namun yang menjadi korban justru adalah para bocil tersebut. Setelah mendengarkan semua penjelasan dari Jack, Nicola pun akhirnya mau memaafkannya. Bahkan Nicola bersedia membantu Jack CS untuk balas dendam kepada Ramon. Saat itu juga Jack CS kembali melanjutkan misi menyerang kelompok Ramon. Di tengah baku tembak sengit, Jack berusaha mencegah Tony. Ternyata Tony ditugaskan oleh Ramon membawa semua uang gelapnya menggunakan sebuah pesawat pribadi. Akhirnya Jack berhasil dilumpuhkan oleh Tony. Lucas yang menyadari itu berusaha menerbangkan pesawat tersebut. Namun hal itu berhasil dicegat oleh Chris. Sampai pada akhirnya Tony dan Lucas tewas di tangan Chris. Bukan hanya itu saja, uang di dalam pesawat yang berjumlah 400 juta dolar juga telah hangus menjadi abu. Menyaksikan itu jelas Ramon sangat murka. Saat itu juga Ramon menyalakan senjata pembunuh massalnya. Apabila senjata itu meledak, maka bisa dipastikan jutaan nyawa akan melayang. Jack yang menyadari itu berusaha menangkap Ramon untuk mendapatkan pemicu senjata yang ada di tangannya. Ramon belum berani menekan pemicu senjata tersebut karena dirinya masih berada di lokasi. Shoot. Dalam posisi terpojok, Ramon langsung membuang pemicu tersebut ke dalam laut. Untung saja Jack dengan sigap berhasil mengambilnya kembali. Namun sialnya Ramon telah berhasil melarikan diri. Di dalam pelariannya Ramon sempat menghubungi Jack. Ramon mengancam cepat atau lambat dirinya pasti akan kembali lagi untuk memberi Jack CS pelajaran yang sangat berharga. Jack hanya tersenyum menanggapi ancaman dari Ramon. Karena yang penting bagi Jack, perang telah berhasil dicegah, serta jutaan nyawa telah berhasil diselamatkan. Stuff. The ancient Tibetan philosophy.